Sahabat Indonesia, Andi Arief menangis melihat petinggi kami diborgol dan diikat oleh polisi. Itu berita yang saya baca hari ini. Saya tidak tahu apakah ini air mata buaya atau air mata kadal burik, saya tidak tahu. Yang jelas, ujaran petinggi Partai Demokrat ini aneh bin ajaib menurut saya. Petinggi kami yang katanya WA-nya penuh kengerian, kata Brigjen Awi, mendesain kerusuhan dengan menunggangi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Bagi saya, ini adalah ancaman dari kedaulatan negara kita. Kenapa? Tujuannya adalah membuat kerusuhan, membuat kegaduhan, dan yang terakhir adalah bertujuan melengsarkan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Apakah ini dianggap oleh Andi Arief kriminal biasa begitu? Menurut saya, apa yang dilakukan oleh para petinggi kami yang ditangkap polisi jauh lebih kejam dibandingkan maling ayam, maling motor, atau maling-maling yang lain. Kenapa? Implikasi sosialnya, implikasi politiknya luar biasa terhadap bangsa dan negara ini. Jadi, kenapa mereka harus diistimewakan? Saya tidak tahu logika dari seorang Andi Arief atau bahkan sebagian dari petinggi Partai Demokrat. Kalau mau mencari hati kaum buruh atau kelompok-kelompok yang lain, jangan menggunakan ujaran-ujaran yang sangat menyesatkan atau mungkin cenderung bodoh bagi saya. Jangan mengkritisi Polri. Polri dalam hal ini telah melaksanakan tugasnya untuk menertibkan masyarakat. Kalau ada indikasi orang-orang yang membuat kerusuhan, membuat kegaduhan, bahkan terindikasi subversif, ini bahaya. Polisi harus bertindak tegas. Jadi, apa yang dilakukan oleh polisi sudah tepat menurut saya. Jadi Andi Arief tidak perlu mencari hati, mencari muka di petinggi kami. Untuk apa? Dan lagi, ujarannya Andi Arief ini menyesatkan sekali. Saya tidak tahu ini mewakili Partai Demokrat secara keseluruhan atau opini pribadi seorang Andi Arief. Tapi manakala diucapkan oleh seorang Andi Arief yang notabene adalah petinggi partai, jadi tidak salah kalau orang lain termasuk saya membuat pikiran, oh jangan-jangan ini polisi dari Partai Demokrat. Orang yang melakukan kerusuhan dalam demonstrasi yang seharusnya damai itu salah. Tapi orang yang mendesain dan menunggangi demonstrasi yang seharusnya penuh dengan peaceful itu jauh lebih jahat. Kenapa? Dia tega memanfaatkan anak-anak muda untuk memancing kerusuhan, untuk membuat kegaduhan, dan melakukan anarkisme. Anak-anak muda ini sengaja dibenturkan dengan polisi dan tentara yang rata-rata juga masih muda. Betapa jahatnya 8 orang yang ditangkap oleh polisi ini. Kebetulan mereka pentolan kami. Jadi, untuk apa mereka diperlakukan secara khusus? Harus dijemput mobil mewah begitu? Harus dijemput Alphard, Mercy begitu? Jangan membuat diskriminasi. Rakyat mempunyai kesamaan di muka hukum. Apalagi orang-orang yang sengaja membuat kegaduhan dan ada indikasi kuat untuk melengsarkan presiden yang sah. Jadi Andi Arief jangan membuat narasi yang menyesatkan. Akan ditertawakan banyak orang, terutama oleh saya. Konyol gitu. Oke, Bung Andi Arief, tolong belajar cerdas untuk menyikapi suatu kasus. Biarlah polisi bekerja dengan baik tanpa perlu diintervensi dengan ujaran-ujaran yang menyudutkan institusi Polri. Polisi sudah bertindak dengan tegas dan sudah pada relnya. Kalaupun dia diborgol, kalaupun mereka diikat, dibelenggu, ataupun diperlakukan dengan yang lain, bagi saya wajar-wajar aja. Kenapa?
Orang-orang ini bahaya, jauh lebih bahaya dari pembunuhan, jauh lebih bahaya daripada pencurian, dan jauh lebih berbahaya dari tindakan kejahatan yang lain. Kenapa? Implikasi sosialnya sangat luas. Mengorbankan begitu banyak nyawa, mengorbankan begitu banyak fasilitas umum yang rusak karena ulah mereka ini. Jadi tolong, jangan diberikan perlakuan berbeda. Kalau petinggi kami datang ke kantor polisi, perlakukan saja mereka seperti orang-orang yang lain. Jangan dianggap istimewa. Lalu, memang kenapa? Kalau seorang Gatot Nurmantio, kalau seorang Din Samsudin mengunjungi tahanan, kemudian harus diperlakukan istimewa, diberikan karpet merah, begitu? Tidak perlu. Sahabat Indonesia, mari kita cerdas untuk menyikapi suatu keadaan. Termasuk seorang Andi Arief harus arif juga untuk bersikap. Jangan asal bicara dan akan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Saya mendukung polisi untuk menangani kasus ini sampai tuntas. Bukan hanya 8 orang itu. Kalau perlu sampai aktor intelektual yang sebenarnya. Sampai detik ini saya belum melihat upaya polisi ke arah sana. Dan saya mewakili rakyat mendorong polisi untuk mengungkap secara tuntas. Jangan lagi diambangkan seperti kasus-kasus yang lainnya. Rakyat sudah jenuh, sudah capek melihat kegaduhan yang tidak perlu. Sementara ini ditutupin dulu, kemudian nanti muncul kemudian. Aduh, sampai kapan negara seperti ini? Kita membutuhkan ketenangan, kedamaian untuk membangun bangsa ini. Pandemi Corona belum berakhir. Setelah itu kita harus berjibaku menyelamatkan ekonomi negara ini. Dan itu membutuhkan kondisi yang kondusif. Jadi jangan biarkan para pecundang-pecundang, petualang-petualang ini mengganggu ketentraman masyarakat. Jadi, sekali lagi, kepada Andi Arief, Anda boleh menangis tergugu-gugu, tapi di mata saya, air mata Anda adalah air mata buaya. Demikian opini saya hari ini. Jangan lupa like and subscribe Kanal TV Anak Bangsa. Kami selalu menyuarakan kebenaran untuk Indonesia, demi Indonesia maju, aman, dan damai. Salam hormat dari saya, Rudi S. Kambri.